Hari ini, kita akan bahas sebuah topik yang sering jadi perdebatan hangat, terutama di kalangan pecinta sejarah. Benarkah pendiri negara Filipina berasal dari Indonesia? Banyak yang percaya begitu, tapi benarkah demikian? Yuk kita telusuri sejarah dan fakta-fakta menarik tentang negara Filipina. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Filipina, negara yang terletak di Asia Tenggara, memiliki sejarah panjang yang penuh lika-liku. Dulu, Filipina adalah kumpulan pulau-pulau kecil yang kaya akan sumber daya alam. Letak geografisnya yang strategis menjadikannya incaran banyak bangsa kolonial. Pergantian kekuasaan dari Spanyol, Amerika Serikat, hingga Jepang telah membentuk identitas Filipina seperti sekarang. Dari segi luas wilayah, Filipina memiliki sekitar 300.000 km persegi. Negara ini terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan garis pantai yang sangat panjang. Pemandangan alamnya yang sangat beragam, mulai dari pantai pasir putih, hutan hujan tropis, hingga gunung berapi yang masih aktif. Jumlah penduduk Filipina juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dari masa ke masa. Dengan populasi yang mencapai ratusan juta jiwa, Filipina menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Kepadatan penduduk yang tinggi, terutama terpusat di pulau-pulau besar seperti Luzon dan Mindanao. Nah, apa yang membuat Filipina begitu menarik? Selain keindahan alamnya, berikut Mimin rangkum fakta menarik negara Filipina. Sejarah kepemimpinan kerajaan Islam di Filipina. Kita sering mendengar tentang mayoritas penduduk Filipina yang beragama Katolik. Namun, tahukah kamu bahwa Islam juga memiliki sejarah yang panjang dan kuat di negara kepulauan ini? Jauh sebelum kedatangan penjajah Spanyol, Islam telah masuk ke Filipina melalui para pedagang dari wilayah Nusantara. Tepatnya agama Islam tersebar di Filipina sebelum kedatangan bangsa Spanyol dan dibawa oleh putra Indonesia asal Minangkabau, Raja Sulaiman. Beliau adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan berwibawa yang berhasil mendirikan kota Manila pada abad ke-16. Di bawah kepemimpinan Raja Sulaiman, Manila berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai, menghubungkan Filipina dengan berbagai wilayah di Asia Tenggara dan bahkan Tiongkok. Selain Manila, kerajaan Islam lainnya yang sangat berpengaruh adalah Kerajaan Sulu. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Baginda yang berasal dari Minangkabau juga. Di bawah kepemimpinan Raja Baginda, Kerajaan Sulu menjadi sebuah kekuatan maritim yang disegani di kawasan Nusantara. Para pelaut Sulu terkenal dengan keberanian dan keterampilan navigasinya. Mereka menjelajahi lautan luas untuk berdagang dan memperluas pengaruh Islam. Sayangnya kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Filipina tidak berlangsung lama. Suatu hari, Filipina kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Martin de Goiti dan Juan de Salcedo. Kedatangan penjajah Spanyol pada abad ke-16 membawa perubahan besar. Umat Islam di Filipina kemudian harus berjuang keras mempertahankan agama dan budayanya di tengah tekanan kolonialisme. Hingga akhirnya, bangsa Spanyol memenangkan peperangan karena faktor keunggulan teknologi. Keberhasilan Raja Sulaiman dalam menyebarkan Islam dan membangun peradaban di Filipina menjadi bukti nyata tentang semangat juang dan keuletan para perantau Nusantara. Asal-usul nama kota Manila. Kalau kita lihat dari sejarahnya, sebelum kedatangan bangsa Spanyol, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Manila sudah ada pemukimannya. Orang-orang yang tinggal di sana
menamai tempat itu dengan nama Maynila. Nah, kata Maynila ini berasal dari kata dalam bahasa Tagalog, yaitu nilad. Nilad adalah sejenis tanaman bakau yang banyak tumbuh di daerah itu. Jadi, bisa dibilang Maynila artinya adalah tempat yang dimana banyak tanaman nilad. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Maynila mengalami perubahan menjadi Manila seperti yang kita kenal sekarang. Perubahan ini mungkin terjadi karena pengaruh dari bahasa-bahasa lain yang masuk ke wilayah tersebut, seperti bahasa Spanyol atau bahasa Arab. Namun konon menurut sejumlah sumber sejarah, penamaan kota Manila berasal dari kata fi amanillah yang berarti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori ini muncul karena pada masa lalu, wilayah Filipina, terutama bagian selatannya, pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam. Peninggalan Islam di Filipina. Kini pemeluk agama Islam di Filipina masih ada sekitar 5%. Meskipun bukan lagi mayoritas, jejak Islam di Filipina tidak sepenuhnya musnah. Beberapa tempat menjadi kenangan Islam di Filipina, antara lain masjid tertua di Filipina, Masjid Syekh Karim Al-Makdum. Masjid ini berdiri megah di Pulau Simunul sejak abad ke-14 dan menjadi saksi bisu penyebaran Islam di Filipina. Beberapa tiang asli masjid ini masih berdiri kokoh hingga kini loh. Selain masjid, kita juga akan menemukan banyak peninggalan Islam lainnya seperti Fort Santiago, Plaza Raja Sulaiman. Ada juga benteng-benteng tua yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Islam, serta kampung-kampung tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat dan nilai-nilai Islam. Negara pertama yang merdeka. Tahukah kamu kalau Filipina adalah negara pertama di kawasan ini yang berani menyatakan kemerdekaannya? Yap, jauh sebelum negara-negara lain di Asia Tenggara merdeka, Filipina sudah lebih dahulu mengibarkan bendera kemerdekaannya. Kapan sih Filipina merdeka? Filipina resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni 1898. Peristiwa bersejarah ini terjadi setelah mereka berhasil melawan penjajah Spanyol selama berabad-abad. Para pahlawan Filipina seperti Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo adalah sosok-sosok penting yang memimpin perjuangan kemerdekaan ini. Tapi, kenapa Filipina bisa menjadi negara pertama yang merdeka di Asia Tenggara? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Salah satunya adalah letak geografis Filipina yang strategis. Posisi Filipina yang berada di jalur perdagangan membuat pulau-pulau ini menjadi incaran banyak bangsa kolonial termasuk Spanyol. Namun, di sisi lain, letak geografis yang strategis ini juga memudahkan rakyat Filipina untuk menjalin kontak dengan dunia luar dan mendapatkan inspirasi untuk merdeka. Perjuangan kemerdekaan Filipina tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlawanan dari pihak penjajah hingga perpecahan di dalam negeri. Namun, semangat juang rakyat Filipina tidak pernah padam. Mereka terus berjuang hingga akhirnya berhasil meraih kemerdekaan. Meskipun sudah merdeka, perjalanan bangsa Filipina masih panjang. Setelah merdeka dari Spanyol, Filipina kemudian dijajah oleh Amerika Serikat. Namun semangat kemerdekaan rakyat Filipina tetap berkobar. Akhirnya, pada tahun 1946, Filipina berhasil meraih kemerdekaan sepenuhnya dari Amerika Serikat. Dari sini kita bisa lihat pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat Filipina dalam menghadapi tantangan. Bentuk pemerintahan. Filipina, negara kepulauan yang indah di Asia Tenggara ini, memiliki bentuk pemerintahan yang unik. Negara ini menganut sistem republik presidensial. Artinya, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah satu orang, yaitu presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Jadi, siapapun yang terpilih sebagai presiden
Itu artinya memang representasi dari suara mayoritas rakyat Filipina. Selain presiden, ada juga lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga ini disebut Kongres. Kongres Filipina terdiri dari 2 kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat bertugas membuat undang-undang yang bersifat jangka panjang, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat lebih fokus pada masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini. Sistem pemerintahan Filipina ini terbilang cukup demokratis, di mana kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif atau presiden, legislatif atau kongres, dan yudikatif atau Mahkamah Agung. Pembagian kekuasaan ini bertujuan agar tidak ada satupun lembaga yang memiliki kekuasaan terlalu besar dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Mata uang. Filipina, negara dengan ribuan pulau yang indah, memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang panjang. Sama halnya dengan negaranya, mata uang Filipina juga memiliki cerita dan keunikan tersendiri. Tahukah kalian, asal-usul nama peso berasal dari kata Spanyol, peso, yang berarti berat. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa lalu, nilai uang diukur berdasarkan berat logam mulia seperti perak atau emas. Nah, di Filipina, peso digunakan sebagai satuan mata uang sejak masa penjajahan Spanyol. Desain uang kertas dan koin peso Filipina juga sangat menarik untuk kita bahas. Setiap pecahan memiliki gambar-gambar yang khas, mulai dari pahlawan nasional, landmark terkenal, hingga flora dan fauna endemik Filipina. Selain itu, nilai tukar peso Filipina terhadap mata uang lainnya seperti dolar Amerika Serikat terus mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, hingga tingkat inflasi. Keberagaman suku. Filipina adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang terkenal dengan keberagaman budayanya, termasuk keberagaman suku yang menghuni wilayah ini. Dengan lebih dari 7.000 pulau, Filipina menjadi rumah bagi lebih dari 100 kelompok etnis yang berbeda, masing-masing dengan bahasa, tradisi, dan budayanya yang unik. Suku-suku utama di Filipina termasuk suku Tagalog, Cebuano, Ilocano, Visayan, Bicolano, dan Kapampangan yang sebagian besar menghuni pulau-pulau besar seperti Luzon, Visayas, dan Mindanao. Keberagaman suku di Filipina juga bisa kamu lihat dalam upacara keagamaan dan festival yang beragam. Salah satu festival yang paling terkenal adalah Ati-Atihan di Kalibo, Aklan. Meskipun Filipina telah mengalami modernisasi dan globalisasi, banyak suku yang tetap berpegang teguh pada tradisi dan budaya mereka. Pemerintah Filipina juga berupaya untuk melindungi dan melestarikan kekayaan budaya ini melalui berbagai program dan kebijakan. Nah guys, itulah sedikit cerita tentang sejarah dan fakta menarik mengenai negara Filipina. Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Sejarah kepemimpinan kerajaan Islam di Filipina adalah tentang masuknya Islam sebelum kedatangan Spanyol, dipimpin oleh Raja Sulaiman dari Minangkabau. Manila berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Kerajaan Sulu juga berpengaruh, didirikan oleh Raja Baginda. Namun, kedatangan Spanyol pada abad ke-16 membawa perubahan besar dengan tekanan kolonialisme. Raja Sulaiman tetap berjuang, tetapi Filipina akhirnya jatuh ke tangan Spanyol karena keunggulan teknologi. Pada era modern, jejak Islam masih terlihat di Filipina melalui Masjid Syekh Karim Al-Maktoum dan peninggalan Islam lainnya. Filipina merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang meraih kemerdekaan setelah melawan penjajah Spanyol. Filipina memiliki bentuk pemerintahan republik presidensial dengan sangat demokratis. Mata uang Filipina, peso, berasal dari kerajaan Spanyol. Filipina juga terkenal dengan keberagaman suku dengan lebih dari 100 kelompok etnis yang unik.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang video kali ini? Apakah ada informasi baru yang kalian dapatkan? Coba tulis di kolom komentar ya. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!